Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi dan selamat datang kembali di pembelajaran matematika peminatan. Beberapa video di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan eksponen. Nah, hari ini di pertemuan yang ke-7 ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan eksponen. Apa bedanya dengan persamaan eksponen? Bedanya terletak pada tanda. Jika dalam persamaan, tandanya adalah sama dengan. Sedangkan dalam pertidaksamaan, tandanya adalah kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Lalu, bagaimana dengan penyelesaiannya? Penyelesaian dalam pertidaksamaan hampir sama dengan persamaan. Hanya saja ada hal yang harus kalian perhatikan, yaitu tetap atau berubahnya tanda pertidaksamaan tergantung dari basis atau bilangan pokok. Nah, masih ingat kan dengan basis itu apa? Oke, inilah hal yang harus kalian perhatikan dan pahami baik-baik. Untuk A lebih dari 1 atau basisnya lebih dari 1, maka tandanya tetap. Perhatikan, untuk basis lebih dari 1, tandanya tetap. Jadi, jika A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, di mana A itu adalah basis, dan di kedua ruas basisnya sudah sama, maka fx kurang dari gx. Perhatikan tandanya, di sini kurang dari, maka di sini juga kurang dari. Kemudian, jika A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka fx kurang dari sama dengan gx. Jadi tandanya tetap. Untuk yang kurang dari sama dengan juga kurang dari sama dengan. Begitu juga dengan yang lebih dari, maka tandanya juga lebih dari. Untuk yang lebih dari sama dengan, tandanya juga lebih dari sama dengan. Jadi tandanya tetap dan tidak berubah. Ingat, ini untuk basis yang lebih dari 1. Selanjutnya, untuk basis di antara 0 dan 1. Jadi A-nya di antara 0 dan 1, seperti setengah, sepertiga, seperempat, dan seterusnya. Maka tandanya berubah. Perhatikan, untuk basis di antara 0 dan 1, maka tandanya berubah. Jadi, jika A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, dengan A itu adalah basis, dan di kedua ruas basisnya sudah sama, maka fx lebih dari gx. Jadi, tandanya dibalik, yang awalnya kurang dari menjadi lebih dari. Begitu juga dengan yang ini. Untuk tandanya kurang dari sama dengan, maka tandanya berubah menjadi lebih dari sama dengan. Untuk yang lebih dari, berarti tandanya berubah menjadi kurang dari. Dan untuk yang lebih dari sama dengan, maka tandanya berubah menjadi kurang dari sama dengan. Ingat, ini tadi untuk basis yang di antara 0 dan 1. Jadi kedua ini harus kalian perhatikan baik-baik ya. Oke, agar lebih paham kita langsung ke soalnya. Kita mulai dari soal yang mudah dulu. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 5 pangkat 3x dikurangi 1 kurang dari 5 pangkat 8. Kita tulis lagi pertidaksamaannya, yaitu 5 pangkat 3x dikurangi 1 kurang dari 5 pangkat 8. Nah, perhatikan di kedua ruas basisnya sudah sama, yaitu sama-sama 5. Sehingga basisnya sama dan basisnya itu 5, di mana 5 lebih dari 1. Karena basisnya lebih dari 1, maka tandanya tetap. Jadi, jika di sini tandanya kurang dari, maka penyelesaiannya nanti juga tandanya kurang dari. Sehingga 3x dikurangi 1 itu kurang dari 8. Kita cari x-nya. Pertama, kita pindah dulu negatif satunya ke ruas kanan, sehingga 3x kurang dari 8 ditambah 1. 3x kurang dari 8 tambah 1, 9. X kurang dari 9 dibagi 3, maka x-nya kurang dari 3. Nah, sampai di sini sudah paham ya? Kita lanjut ke soal yang kedua. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 9
pangkat X dikurangi 1 lebih dari sama dengan 3 pangkat negatif X ditambah 2. Pertidaksamaannya adalah 9 pangkat X dikurangi 1 lebih dari sama dengan 3 pangkat negatif X ditambah 2. Nah, jika kalian perhatikan, di kedua ruas basisnya belum sama. Yang sebelah kiri 9, yang sebelah kanan 3. Maka yang 9 ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 3. Sehingga 9 kita ubah menjadi 3 pangkat 2 dikali dengan X kurangi 1 lebih dari sama dengan 3 pangkat negatif X ditambah 2. Nah, kita kalikan 2-nya dengan X dan 2 dengan negatif 1 sehingga diperoleh 3 pangkat 2X dikurangi 2 lebih dari sama dengan 3 pangkat negatif X ditambah 2. Nah, dari sini basisnya sudah sama, yaitu sama-sama 3. Jadi basis sama dan basisnya 3, di mana 3 lebih dari 1. Karena basisnya lebih dari 1, maka tandanya tetap. Sehingga 2X dikurangi 2 lebih dari sama dengan negatif X ditambah 2. Kita pindah negatif X-nya ke sebelah kiri dan negatif 2-nya ke sebelah kanan. Sehingga 2X ditambah X lebih dari sama dengan 2. Ini dipindah menjadi ditambah 2. 2X ditambah X yaitu 3X lebih dari sama dengan 2 tambah 2, 4. Sehingga X-nya adalah lebih dari sama dengan 4/3. Kemudian soal yang ketiga, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan setengah pangkat X dikurangi 2 lebih dari 1/8 pangkat 1 dikurangi X. Kita tulis lagi pertidaksamaannya, yaitu setengah pangkat X dikurangi 2 lebih dari 1/8 pangkat 1 dikurangi X. Nah, basisnya kan belum sama, kita ubah dulu yang sebelah kanan menjadi basis setengah. Sehingga setengah pangkat X dikurangi 2 lebih dari, nah 1/8 kita ubah menjadi setengah pangkat 3 dikali 1 kurangi X. Kita kalikan 3 dengan 1 dan 3 dengan negatif X, sehingga didapat setengah pangkat X dikurangi 2 lebih dari setengah pangkat 3 dikurangi 3X. Perhatikan di kedua ruas basisnya sudah sama, yaitu sama-sama setengah. Jadi basisnya sudah sama dan basisnya adalah setengah, di mana setengah itu terletak di antara 0 dan 1. Karena basisnya terletak di antara 0 dan 1, maka tandanya berubah. Jadi yang awalnya tandanya lebih dari berubah menjadi kurang dari, sehingga X dikurangi 2 kurang dari 3 dikurangi 3X. Nah, kita pindahkan negatif 3X nya menjadi X ditambah 3X kurang dari 3, negatif 2 nya kita pindah ke kanan menjadi ditambah 2. X ditambah 3X adalah 4X kurang dari 3 tambah 2, 5, sehingga didapat X nya kurang dari 5/4. Nah, sampai di sini paham ya bagaimana jika basisnya lebih dari 1 dan bagaimana jika basisnya di antara 0 dan 1. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 9 pangkat X dikurangi 4 kurang dari sama dengan 1/27 pangkat 2X ditambah 2. Kita tulis lagi pertidaksamaannya, yaitu 9 pangkat X dikurangi 4 kurang dari sama dengan 1/27 pangkat 2X ditambah 2. Nah, perhatikan
di ruas kiri dan ruas kanan basisnya belum sama, maka kita samakan terlebih dahulu. Untuk soal ini, kalian mempunyai dua opsi atau dua pilihan dalam mengubah basis. Kalian boleh mengubah basisnya menjadi lebih dari 1 atau mengubahnya menjadi basis di antara 0 dan 1. Jadi kalian bebas memilih pilihan yang mana. Nah, di sini saya akan mengubahnya menjadi basis yang lebih dari 1. Saya akan ubah menjadi basis 3. Sehingga 9 ini menjadi 3 pangkat 2 dikali X dikurangi 4. Kurang dari sama dengan, nah yang 1/27 menjadi 1/3, pangkatnya adalah 3 dikali 2X ditambah 2. Nah, sepertiganya ini kita bawa ke atas menjadi basis 3, sehingga menjadi 3 pangkat 2 kali X dikurangi 4 kurang dari sama dengan 3 pangkat negatif 3 dikali 2X ditambah 2. Kita kalikan 2-nya ke masing-masing sukunya, begitu juga dengan negatif 3 ke masing-masing sukunya, sehingga diperoleh 3 pangkat 2X dikurangi 8 kurang dari sama dengan 3 pangkat negatif 6X dikurangi 6. Sehingga penyelesaiannya adalah 2X dikurangi 8 kurang dari sama dengan negatif 6X dikurangi 6. Kita pindahkan negatif 6X-nya ke sebelah kiri, sehingga menjadi 2X ditambah 6X. Kurang dari sama dengan negatif 6, negatif 8-nya kita pindah ke sebelah kanan, sehingga menjadi ditambah 8. 2X ditambah 6X sama dengan 8X. Kurang dari sama dengan negatif 6 ditambah 8 adalah 2. Sehingga X-nya diperoleh kurang dari 2/8. Atau jika disederhanakan menjadi X kurang dari sama dengan 1/4. Nah, sampai di sini paham ya? Lanjut ke soal nomor 5. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 2 pangkat X kuadrat dikurangi X ditambah 1 kurang dari 4 pangkat X ditambah 5/2. Kita tulis dulu 2 pangkat X kuadrat dikurangi X ditambah 1 kurang dari 4 pangkat X ditambah 5/2. Sama seperti soal sebelumnya, kita samakan basisnya terlebih dahulu. Yang sebelah kanan kita ubah menjadi basis 2, sehingga 2 pangkat X kuadrat dikurangi X ditambah 1 kurang dari 4 menjadi 2 pangkat 2 dikali X ditambah 5/2. Kita kalikan 2-nya dengan X dan dengan 5/2, sehingga diperoleh 2 pangkat X kuadrat dikurangi X ditambah 1 kurang dari 2 pangkat 2X ditambah 2 kali 5/2 menjadi 5. Nah, sekarang basisnya sudah sama, yaitu sama-sama 2. Basisnya sama dan basisnya adalah 2, di mana 2 lebih dari 1, sehingga tandanya tetap. Maka penyelesaiannya adalah X kuadrat dikurangi X ditambah 1 kurang dari 2X ditambah 5. Kita pindah 2X plus 5-nya ke sebelah kiri, sehingga X kuadrat dikurangi X ditambah 1 dikurangi 2X dikurangi 5 kurang dari 0. Negatif X dioperasikan dengan negatif 2X plus 1 dioperasikan dengan negatif 5, sehingga diperoleh X kuadrat negatif X dikurangi 2X hasilnya adalah negatif 3X, 1 dikurangi 5 hasilnya adalah negatif 4 kurang dari 0. Nah, karena bentuknya kuadrat maka kita faktorkan, sehingga faktor dari X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4 adalah X
dikurangi 4 dikali X ditambah 1 kurang dari 0. Nah, di sini kita peroleh pembuat nolnya, yaitu ada dua. Yang pertama adalah X dikurangi 4 sama dengan 0, sehingga diperoleh X sama dengan 4. Yang kedua, X ditambah 1 sama dengan 0, sehingga didapat X-nya sama dengan negatif 1. Nah, ini adalah pembuat nolnya. Nah, sekarang kita uji titik. Kita buat garis bilangan, kita pasangkan negatif 1-nya dan 4. Kita uji titik dengan memasukkan nolnya ke dalam X dikurangi 4 kali X ditambah 1, sehingga 0 dikurangi 4 dikali 0 ditambah 1. 0 dikurangi 4 hasilnya adalah negatif 4. 0 ditambah 1 hasilnya 1, sehingga negatif dikali positif hasilnya adalah negatif, sehingga di antara negatif 1 dan 4 itu hasilnya adalah negatif dan yang lain adalah positif. Karena tandanya adalah kurang dari, maka yang diarsir adalah negatif, karena kurang dari 0 adalah negatif. Maka penyelesaiannya adalah X terletak di antara negatif 1 dan 4. Next, soal yang terakhir. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 5 pangkat 2X dikurangi 6 dikali 5 pangkat X ditambah 1 ditambah 125 lebih dari 0 untuk X bilangan real. Kita tulis lagi pertidaksamaannya, yaitu 5 pangkat 2X dikurangi 6 dikali 5 pangkat X ditambah 1 ditambah 125 lebih dari 0. Nah, pertidaksamaan ini bisa kita tulis 5 pangkat X kuadrat dikurangi 6 dikali, nah 5 pangkat X ditambah 1 bisa kita ganti menjadi 5 dikali 5 pangkat X. Jadi satunya ini diubah menjadi 5 dan 5 pangkat X nya tetap, ditambah 125 lebih dari 0. Kita kalikan 6 dan 5 nya, sehingga menjadi 5 pangkat X kuadrat dikurangi 30 dikali 5 pangkat X ditambah 125 lebih dari 0. Kita misalkan 5 pangkat X menjadi Y, sehingga pertidaksamaannya menjadi Y kuadrat dikurangi 30Y ditambah 125 lebih dari 0. Karena berbentuk kuadrat, maka kita faktorkan, sehingga faktornya adalah Y dikurangi 5 dikali Y dikurangi 25 lebih dari 0. Sama seperti soal sebelumnya, kita cari pembuat nolnya terlebih dahulu. Ada dua pembuat nol. Yang pertama adalah Y dikurangi 5 sama dengan 0, sehingga diperoleh Y-nya sama dengan 5. Yang kedua, Y dikurangi 25 sama dengan 0, sehingga diperoleh Y sama dengan 25. Kemudian kita uji titik. Kita buat garis bilangan. Kita tempatkan 5 di sini dan 25 di sini. Lalu kita ambil 0 yang terletak di sini, dimasukkan ke Y, sehingga 0 dikurangi 5 hasilnya adalah negatif 5. Berarti di sini negatif. Kemudian 0 dikurangi 25 hasilnya adalah negatif 25. Jadi di sini juga negatif. Negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Sehingga di titik 0 di sini hasilnya adalah positif, kemudian di sini negatif dan di sini positif. Karena tandanya adalah lebih dari 0, sehingga yang diambil adalah yang positif. Yang positif kita arsir.
Di sini juga yang positif kita arsir. Sehingga diperoleh Y karena ke kiri maka kurang dari 5. Atau Y karena ke kanan maka lebih dari 25. Nah, sekarang kita ganti Y-nya ke bentuk semula. Tadi kan kita misalkan Y itu adalah 5 pangkat X. Maka Y-nya kita kembalikan ke 5 pangkat X kurang dari 5. Atau 5 pangkat X kurang dari 5 pangkatnya adalah 1. Sehingga ketemu X-nya kurang dari 1. Nah, sekarang yang ini 5 pangkat X lebih dari 25. Kita jadikan 25 itu menjadi basis 5, sehingga 5 pangkat X lebih dari 5 pangkat 2, sehingga diperoleh X-nya lebih dari 2. Nah, sehingga penyelesaiannya adalah X kurang dari 1 dan X lebih dari 2. Atau bisa kita tulis HP-nya adalah X kurang dari 1 atau X lebih dari 2. Nah, itulah beberapa soal tentang pertidaksamaan eksponen. Bagaimana? Sampai di sini sudah paham atau masih ada yang dibingungkan? Jika ada kesulitan, silahkan bertanya, bisa melalui WhatsApp atau bisa komen di bawah ini ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.